Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mafira Sheila Nasution dengan NIM 170403059 akan mempresentasikan tentang pengukuran kinerja keuangan. Oke, kinerja keuangan menunjukkan kondisi keuangan sebuah perusahaan yang diukur dengan alat analisis tertentu. Cara untuk melihat kesehatan keuangan adalah dalam suatu perusahaan adalah dengan melihat laporan keuangannya. Umumnya, para investor akan menganalisis laporan keuangan sebuah perusahaan dengan pengambilan keputusan investasi saham dengan harapan memperoleh return saham yang maksimal dan risiko yang minimal. Perusahaan dapat mengetahui perkembangan suatu perusahaan saat ini dan di masa yang akan datang sehingga dapat dilihat sehat atau tidaknya kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan umumnya digunakan dalam mengukur kinerja keuangan, yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Oke, rasio likuiditas yaitu rasio yang digunakan untuk yang paling umum digunakan untuk analisis laporan keuangan dalam memberikan ukuran kasar tentang tingkat likuiditas perusahaan secara menyeluruh. Rasio likuiditas ini umumnya disebut sebagai current ratio. Rasio solvabilitas yang digunakan adalah debt ratio, karena debt ratio dapat melihat kemampuan perusahaan dalam menutupi utangnya ketika perusahaan dilikuidasi. Berikutnya rasio profitabilitas yang digunakan adalah return on investment, karena return on investment dapat mengukur secara menyeluruh total aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto dan dengan efektif. Faktor yang mendorong perusahaan meningkatkan kinerja keuangannya adalah persaingan antar perusahaan yang terjadi di pasar masing-masing. Analisis rasio keuangan, yaitu analisis yang menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dengan menggunakan alat analisa berupa rasio yang dapat dijelaskan atau diberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan posisi keuangan suatu perusahaan, terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. Rasio merupakan angka-angka ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Kemudian keunggulan rasio keuangan berikutnya yaitu pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit, dan kemudian mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. Di samping itu, kelemahan rasio keuangan yaitu data keuangan disusun dari data akuntansi. Prosedur pelaporan yang berbeda mengakibatkan laba yang dilaporkan berbeda juga, tergantung prosedur pelaporan keuangan tersebut. Yang terakhir, adanya manipulasi data dalam menyusun data. Pihak penyusun tidak jujur dalam memasukkan angka-angka dalam laporan keuangan yang mereka hasilkan, sehingga perhitungan rasio keuangan tidak menunjukkan hasil yang sesungguhnya. Setelah itu ada manfaat dari analisis rasio keuangan, yaitu pertama, sebagai alat untuk menilai kinerja dan prestasi perusahaan, lalu bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan, dan yang terakhir sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Berikutnya, analisis rasio keuangan digunakan metode EVA, yang dimana metode EVA itu singkatan dari Economic Value Added, merupakan keuntungan operasional setelah pajak dikurangi biaya modal yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dengan memperhatikan secara adil harapan-harapan para pemegang saham dan kreditur. Rumus perhitungan EVA yaitu EVA sama dengan laba bersih operasi setelah dikurangi pajak, dikurang besarnya biaya modal operasi dalam rupiah setelah dikurangi pajak. Adapun kelebihan EVA, yaitu memfokuskan penilaiannya pada nilai tambah dengan memperhitungkan beban biaya modal sebagai konsekuensi investasi, kemudian perhitungannya relatif mudah digunakan, dan yang terakhir itu digunakan secara mandiri tanpa memerlukan data pembanding seperti standar atau perusahaan lain. Setelah kelebihan, adapun kelemahan dari penggunaan metode EVA yaitu sulit menentukan biaya modal secara objektif, lalu terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat mengandalkan pendekatan fundamental, dan yang terakhir sangat bergantung pada transparansi dalam perhitungan secara akurat. Adapun penilaian kinerja keuangan menurut EVA, yaitu jika EVA lebih besar dari 0, maka kinerja keuangan perusahaan dapat dikatakan baik.
Lalu jika EVA sama dengan 0, kinerja keuangan perusahaan secara ekonomis dalam keadaan impas. Dan yang terakhir, jika EVA lebih kecil dari 0, maka dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan tersebut dikatakan kurang baik karena laba yang diperoleh tidak memenuhi harapan pemilik modal. Nah, kriteria pengukuran kinerja keuangan yaitu pertama, ada likuiditas atau rasio lancar dengan standar 175% hingga 200% itu dikatakan sangat baik. Dan lebih kecil dari 100% atau lebih besar dari 200% dapat dikatakan sebagai penilaian kinerja yang buruk. Lalu solvabilitas itu terdiri atas dua, yaitu pertama debt in equity ratio, yang dimana lebih kecil dari 70% itu dikatakan sangat baik, dan lebih besar dari 200% dikatakan buruk. Berikutnya debt in ratio, yang dimana dikatakan lebih kecil dari 440%, berarti sangat baik, dan lebih besar dari 80% berarti sangat buruk. Untuk profitabilitas ada ROI, di mana lebih besar dari 10% dikatakan sangat baik, dan lebih kecil dari 1% dikatakan buruk. Dari kriteria tersebut, penyebab kinerja keuangan yang buruk itu adalah pertama, turunnya volume penjualan. Yang kedua, turunnya kemampuan perusahaan. Dan yang ketiga, ketergantungan terhadap utang. Solusi dari kinerja keuangan yang buruk itu yang pertama, ada pembacahan secara informal dan ada pembacahan secara formal. Yang pembacahan secara informal dapat dilakukan dengan perpanjangan extension ataupun composition. Sementara pembacahan secara formal dilakukan apabila masalah sudah parah, kreditur ingin mempunyai jaminan keamanan. Nah, saya ambil studi kasus dan analisis kinerja keuangan perusahaan dengan metode EVA, yaitu pada perusahaan otomotif publik. Supaya industri otomotif dapat bertahan dan terus berkembang, pada lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan kompleks, perusahaan diharapkan dapat melipat gandakan kekayaan perusahaan. Untuk memenuhi harapan tersebut, perusahaan diperlukan kinerja manajemen yang efektif dan efisien, sehingga untuk mengetahui kinerja perusahaan otomotif mana yang efektif, terlebih akibat adanya krisis keuangan global pada akhir tahun 2008, diperlukan adanya pengukuran kinerja masing-masing perusahaan agar investor mengetahui dengan jelas perusahaannya. Salah satunya itu dengan metode EVA, yang dimana menjadi acuan yang relevan untuk mengukur kinerja yang berdasarkan nilai atau value, karena merupakan suatu indikator mengenai adanya penciptaan nilai dari suatu investasi yang dilakukan oleh pemegang saham perusahaan. Latar belakang singkatnya, pada periode 2007 sampai 2008, rata-rata tingkat pengembalian pasar yang diharapkan atau ERM masing-masing sebesar 3,689% dan negatif 5,102%. Oke. Rata-rata tingkat suku bunga SDI per bulan pada tahun 2007 dan 2008 masing-masing adalah sebesar 8,6% dan 9,12%. Nah, berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2007 dan 2008, perusahaan memiliki persentase beban bunga terhadap hutang jangka panjang yang cenderung meningkat. Analisis dari laporan keuangan PT Multistrada Tbk pada tahun 2007 memiliki nilai EVA yang negatif, kurang dari 0. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam perusahaan Multistrada pada tahun 2007 tidak terjadi nilai tambah dan kinerja keuangan perusahaan kurang baik. Hal ini menunjukkan nilai EVA yang negatif, sehingga laba perusahaan yang tersedia tidak mampu melebihi harapan investor, dan perusahaan tidak dapat mengembalikan pinjaman dari kreditur. Sedangkan pada tahun 2008, perusahaan ini memiliki nilai EVA yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2008, perusahaan mengalami peningkatan kinerja dari sebelumnya. Nilai EVA yang positif menunjukkan adanya proses pertambahan nilai di dalam perusahaan, berarti laba yang dihasilkan perusahaan sudah melebihi harapan investor, dan perusahaan dapat mengembalikan pinjaman kreditur, serta dapat menganggarkan pemberian bonus pada karyawan. Oke. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.